Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penanganan kelahiran anak babi sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Rizky Apsari dengan nomor induk mahasiswa 2209 511104 dari kelas B. Untuk pendahuluan, ternak babi merupakan ternak monogastrik dan bersifat prolifik, di mana keberhasilan suatu peternakan babi dapat diukur dari sejauh mana optimalisasi penerapan manajemen yang baik, dan itu meliputi bibit, pakan, kandang, kesehatan, dan reproduksi. Nah, babi sendiri berkembang biak dengan cukup cepat, di mana dalam 1 tahun, mereka dapat mengalami 2-3 kali periode kelahiran, dan dalam satu periode melahirkan tersebut, mereka dapat melahirkan lebih dari 12 ekor anak babi. Sejak lahir sendiri hingga berumur 10 tahun, anak babi sangatlah sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat sehingga angka kematian cukup tinggi. Karena itu perlu diketahui cara dan metode yang baik untuk mengurus mereka. Selanjutnya adalah induk babi, di mana umur kebuntingan atau partus babi biasanya berkisar 115 hari. Nah, pada peternakan modern yang memiliki catatan aktivitas babi, mereka dapat meramalkan waktu kelahiran babi dari kisaran waktu tersebut. Sedangkan pada peternakan yang lebih tradisional, mereka biasa menggunakan tanda-tanda dari babi seperti rasa gelisah dan penurunan nafsu makan. Nah, ketika hal demikian terjadi, kandangan kelahiran sudah harus disiapkan, di mana untuk babi yang pertama kali mengalami lahiran harus dibiasakan 1 minggu sebelum tanggal lahiran berada di kandangan tersebut. Sedangkan untuk babi yang sudah melakukan lahiran sebelumnya bisa dilakukan 2-3 hari sebelum tanggal kelahiran terjadi. Proses kelahiran normal dari babi dibagi menjadi 3 stadium, yaitu 1 stadium persiapan, 2 stadium pembukaan, dan 3 stadium pelepasan. Nah, pertama stadium persiapan. Pada stadium ini dapat dilihat bahwa perut dari babi akan terlihat turun ke bawah, lalu urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak, berwarna merah dan mengeluarkan lendir, lalu ambing mengeras dan puting berwarna kebiruan, nafsu makan dari babi turun, dan 12 jam sebelum melahirkan apabila bagian ambing ditekan maka akan keluar air susu. Selanjutnya ada stadium pembukaan. Pada titik ini, otot perut sudah mengeras dan berkontraksi. Nah, tandanya adalah babi gelisah. Lalu 6 jam sebelum melahirkan, induk tidak mau makan dan lebih sering berbaring, lalu lebih sering kencing. Kontraksi rahim mendorong janin ke belakang, di mana perut akan terlihat turun, juga memanjang. Lalu serviks akan terbuka dan kelahiran akan terjadi. Apabila serviks tidak terbuka, maka itu adalah tanda dari kesulitan dalam proses melahirkan. Selanjutnya yang terakhir adalah stadium pelepasan, di mana stadium ini akan berlangsung 1-12 jam karena babi memiliki banyak anakan. Nah, apabila ternyata lebih dari jam normal tersebut, maka perlu dibantu, namun perlu dipastikan bahwa situasi sudah tenang. Setelah stadium sebelumnya, stadium pembukaan, di stadium ini janin akan terdorong keluar. Babi yang sedang melahirkan di stadium ini akan selalu dalam posisi berbaring. Apabila ternyata ada kendala kelahiran yang disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka dapat diinjeksikan oksitoksin atau jenis obat dengan aktivitas oksitoksik. Nah, beberapa induk bersifat kanibal, karena itu perlu untuk segera dipisahkan setelah anakannya lahir. Selanjutnya adalah setelah melahirkan, di mana akan keluar plasenta sebagai indikasi bahwa proses kelahiran telah usai. Nah, plasenta ini jangan sampai termakan oleh induk, karena dapat memberikan masalah pencernaan, juga tanda awal kanibalisme daripada induk. Nah, kandang juga harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak, karena itu dapat mencegah anak babi mencret dan masalah-masalah lain. Kematian anak babi sendiri sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik, di mana beberapa penyebab kematian anak babi ini adalah mati lahir, akibat kelemahan dan kelaparan, tertindih atau terjepit induk, penyakit yang timbul, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tata laksana pada anak babi yang baru lahir. Nah, segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering, sehingga bisa menjadi kering dan mencegahnya dari rasa kedinginan. Lalu lepaskan juga sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Kadang-kadang 1 atau lebih anak babi yang lahir dari seperindukan ada yang lemah dan kelihatan tidak hidup.
dapat diperiksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, maka masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernafasan buatan. Beberapa prosedur yang dilakukan pada penanganan anak babi yang baru lahir ada memotong tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, mendapatkan kolostrum, menyuntikkan zat besi, penitipan anak babi dan makanan buatan, pembuatan tanda dan nomor, lalu kastrasi dan kebiri. Nah, yang pertama adalah memotong tali pusar, di mana tali pusar merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Caranya dengan mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril, lalu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan tersebut, lalu oleskan di tempat pemotongan tadi dengan yodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya ada memotong ekor, di mana menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir di semua peternakan babi. Nah, maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk hanya memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor. Selanjutnya adalah memotong gigi. Nah, alasan untuk dilakukannya hal ini adalah karena gigi sangat efektif dalam menyebabkan luka pada ambing induk dan dapat mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Juga apabila ternyata anak babi berkelahi untuk berebutan puting atau bermain, gigi ini dapat menyebabkan luka serius. Cara untuk melakukan pemotongan gigi ini adalah pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Nah, dengan alat memotong gigi atau alat memotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya karena dapat melukai anak babi sendiri. Selanjutnya adalah mendapatkan kolostrum. Nah, segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu dan memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Nah, kolostrum ini kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Selanjutnya ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien dalam memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut ataupun disuntikan. Lalu ada juga pembuatan tanda dan nomor, di mana tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Nah, tanda ini dapat berupa pembuatan titik-titik pada kulit, pemotongan daun telinga, dan tato. Selanjutnya adalah penitipan anak babi dan makanan buatan. Nah, anak babi dapat kehilangan induknya karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing luka, dan lain-lain. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk, dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk lain. Dengan salah satu cara untuk diterima adalah anak babi yang titipan ini digabungkan dengan anak babi dari induk untuk beberapa jam. Nah, pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu, seperti dibuatnya air susu campuran dengan komposisi 1 liter air susu sapi yang sudah dipasteurisasi, 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, lalu telur mentah. Ini nanti akan dicampur, disimpan dalam temperatur 3 derajat Celcius. Sebelum diberikan ke anak babi, campuran akan dikocok dan sebagian dipanaskan sampai 29 derajat Celcius. Pemberian ini dapat dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai. Yang terakhir ada kastrasi atau kebiri, di mana hal ini adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan ini terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Kastrasi anak babi ini dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, membantu fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga membantu tata laksana praktis lainnya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.